warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Nurul Safitri dengan NIM 21 10 30 12 14 25 dari kelas 2E Ilmu Keperawatan S1 Stikes Widya Dharma Husada Tangerang. Di sini, saya akan membawakan satuan acara penyuluhan dengan topik radang tenggorokan pada balita. Subtopik yang saya ambil ada pengertian, penyebab, cara penularan, ciri-ciri, pengobatan, dan tindakan pencegahan. Sasaran yang saya gunakan adalah orang tua yang memiliki anak balita. Kemudian tempatnya ada di Balai Kelurahan Lampung Pesisir Barat, hari tanggal Kamis 9 Juni 2022. Waktu pukul 9 sampai dengan 10 pagi. Penyuluh saya sendiri, Hanifah Nurul Safitri. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa radang tenggorokan bisa terjadi pada semua usia, termasuk balita. Dan dalam satuan acara penyuluhan kali ini, akan membahas mengenai penyakit radang tenggorokan pada balita. Tujuan yang utama adalah tujuan instruksional, yang dimana setelah mengikuti kegiatan dapat diharapkan orang tua yang memiliki balita dapat mengenali gejala, penyebab, pencegahan, ciri-ciri, pengobatan, radang tenggorokan. Tujuan instruksional khusus, setelah dilakukan penyuluhan tentang penyakit radang tenggorokan pada balita selama 1 kali 30 menit, peserta diharapkan mampu menjelaskan pengertian radang tenggorokan dengan tepat, menjelaskan penyebab radang tenggorokan, menguraikan ciri-ciri dan cara penularan radang tenggorokan, serta menjelaskan pengobatan dan pencegahan radang tenggorokan pada balita. Materi. Adapun materi yang saya sampaikan terlampir. Metode yang saya gunakan merupakan penyuluhan, peragaan, atau simulasi tanya jawab. Media yang saya gunakan adalah SAP dan PPT. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-Ibu. Baik, perkenalkan saya Hanifah Nurul Safitri, mahasiswa S1 Ilmu Keperawatan Stikes Widya Dharma Husada. Pada pagi ini kita akan mengadakan penyuluhan kesehatan yang bertema penyuluhan radang tenggorokan pada balita. Sebelumnya, ibu-ibu sudah tahu belum apa sih pengertian radang tenggorokan? Baik, kalau belum, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian radang tenggorokan. Radang tenggorokan atau faringitis adalah kondisi peradangan yang terjadi pada bagian tenggorokan faring yang biasa disebabkan oleh infeksi virus dan bakteri. Radang tenggorokan seringkali disebut juga dengan panas dalam. Faringitis membuat tenggorokan terasa tidak nyaman, perih, kering, dan gatal. Kondisi ini membuat Anda kesulitan untuk makan, menelan, serta berbicara. Infeksi virus yang umumnya menimbulkan radang tenggorokan adalah virus penyebab pilek dan flu. Namun, virus penyebab campak, cacar air, atau virus corona juga bisa mengakibatkan peradangan pada tenggorokan. Faringitis juga disebabkan oleh infeksi bakteri yakni Streptococcus. Kondisi ini dikenal dengan penyakit strep throat. Penularan virus dan bakteri penyebab faringitis berlangsung melalui percikan air liur yang terhirup saat penderitanya bersin, batuk, atau berbicara. Faringitis bisa menyerang siapapun. Semua orang bisa mengalami radang tenggorokan, baik balita, anak-anak, orang dewasa, atau lansia. Penyebab faringitis adalah virus dan bakteri, merupakan penyebab umum terjadinya radang tenggorokan. Selain itu, kondisi ini dapat dipicu oleh beberapa hal seperti yang pertama, udara. Udara yang panas dan pengap dapat membuat tenggorokan kamu terasa gatal, terutama ketika bangun tidur. Yang kedua, alergi. Radang tenggorokan pada seseorang dapat disebabkan oleh adanya alergi pada debu, jamur, bulu binatang, dan serbuk sari bunga.
Bahan-bahan pemicu radang tersebut dapat menyebabkan sakit tenggorokan dan merupakan penyebab utama alergi yang disebabkan oleh radang tenggorokan. Yang ketiga, otot tenggorokan yang tegang. Kondisi ini biasanya dipicu oleh seseorang yang mempunyai kebiasaan berteriak. Dengan berteriak, tenggorokan akan menegang dan memicu terjadinya radang tenggorokan. Yang keempat, terpapar polusi udara. Polusi udara dapat menyebabkan iritasi tenggorokan jika seseorang terpapar secara terus-menerus. Selain polusi udara, radang tenggorokan juga dapat disebabkan karena konsumsi alkohol yang berlebihan, merokok, dan mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas. Adapun cara penularannya, radang tenggorokan bisa menular dengan mudah, terlebih ketika imun tubuh kamu sedang melemah. Bakteri penyebab radang tenggorokan cenderung berkumpul di hidung, bahkan di tenggorokan. Jadi, aktivitas normal seperti bersin, batuk, atau berjabat tangan dapat dengan mudah menyebarkan infeksi dari satu orang ke orang yang lain. Adapun ciri-ciri radang tenggorokan. Ciri-ciri radang tenggorokan yang pertama, tenggorokan terasa sakit, terutama ketika menelan. Yang kedua, munculnya demam yang ringan. Yang ketiga, munculnya batuk yang mengganggu. Yang keempat, sensasi kering pada tenggorokan. Pencegahannya antara lain, hindari berbagai makanan, gelas minum, atau peralatan makan. Hindari kontak dengan orang yang sakit atau memiliki gejala, atau gunakan masker jika harus berdekatan. Yang ketiga, terapkan etika batuk kepada anak seperti menutup mulut ketika sedang batuk. Ada pula cara pengobatan. Radang tenggorokan dapat ditangani oleh dokter spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan. Pengobatan dapat dilakukan di rumah sakit ataupun di rumah. Berikut penanganan faringitis. Yang pertama, pemberian obat pereda nyeri seperti paracetamol dan ibuprofen. Yang kedua, berkumur dengan larutan garam hangat atau obat kumur. Yang ketiga, jika penyebabnya diduga adalah bakteri, maka bisa memberikannya antibiotik. Yang keempat, konsumsilah makanan lunak dan berkuah sehingga mudah ditelan oleh sang anak. Yang kelima, hindari makanan atau minuman dengan suhu yang terlalu ekstrim, seperti terlalu dingin atau terlalu panas. Yang keenam, banyaknya istirahat. Yang ketujuh, konsumsi air putih dalam jumlah yang cukup. Yang kedelapan, jaga kelembaban udara di rumah agar mencegah tenggorokan kering. Baik ibu-ibu, penyampaian materi telah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.